Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Ulangi lagi supaya latihan kita banyak sering-sering ya. Sering-sering untuk mengucapkan qalbun salim ya. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Masya Allah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, tentu kita kalau alhamdulillah ya pasti harus bergembira ya. Jangan alhamdulillah tapi tidak gembira ya. Jadi satu kata dengan perbuatan ya. Senyum, bahagia itu ditampakkan. Jangan alhamdulillah tapi masih mengerut ya. Tapi alhamdulillah dengan senyuman ya. Tinggalkan dulu perkara di rumah, urusan-urusan yang banyak disibukkan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni da'wi bil Qur'anil Karim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika Rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama tentu marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan apapun hidup kita hari ini. Kita selalu mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Selawat beriring salam tentu selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kebaikan daripada beliau, maka kita mendapatkan berkah nikmat, yaitu ditanamkan, dibimbing dengan sunnahnya, diberi dengan hikmahnya, kemudian ditinggalkan mukjizat berupa Al-Quran kepada kita. Dan semoga segala kebaikan tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat pengikutnya sampai akhir zaman. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Allah melalui Rasul kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekalian, alhamdulillah kita jumpa kembali. Bahkan kemarin kita bicara tentang bagaimana konsep kehidupan Rasulullah SAW, yaitu ada 4 yang kita sampaikan pekan lalu, yaitu apa pun? Siddiq, amanah, batanah, tabligh ya. Ada 4, yaitu tipe kepemimpinan Rasulullah SAW ya, yang telah Allah ajarkan kepada kita semua di dalam Al-Quran. Bahwa sungguh yang tadi disampaikan oleh Ustaz Thoyib ya, surat 33-21, bahwa role model katanya itu Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya contoh dan teladan bagi kita semua. Maka hari ini tentu Rasulullah itu mendapatkan tiket surga. Tiket surganya kita sampaikan pekan lalu di dalam surat 48 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Rasul itu telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul itu dijamin kalau kita mengupayakan jaminannya, berarti kita juga mampu mencapai surga Firdaus. Surga yang paling tinggi bisa kita capai. Kenapa kita bisa mencapai surga yang sama? Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, siapa saja yang membacakan surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah itu maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan jaminan Allah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 4 ayat 68 dan 69. Tentu sebaik-baik teman itu adalah 4 golongan, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang syahid, jihad, mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membela kebenaran, membela menegakkan Islam. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berbuat baik dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan paling tidak menuju kepada orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang disampaikan Allah dalam surat 23 Al-Mu'minun, ayatnya
9 dan 10. 9 dan 10. Coba kita buka di suratnya 23, suratnya Al-Mu'minun, ayatnya 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Orang-orang yang memelihara sholatnya, orang-orang yang memelihara sholat. Laksanakan sholat. Di surat 17 ayat 78 Allah memerintahkan kita laksanakan sholat 5 waktu dan subuh, sholat subuh disaksikan malaikat. Tegakkan sholatnya. Nah, sholat tidak hanya didirikan. Kalau kita ingin mencapai qad aflahal mu'minun, beruntung mendapatkan surga yang paling tinggi Firdaus, maka amalannya adalah dari semua amalan, tentu amalan pembuka dan amalan penutupnya itu adalah memelihara sholat. Apa yang disebut dengan memelihara sholat? Sholat yang terjaga, bukan hanya waktunya saja di awal waktu, tetapi sholatnya itu sepanjang 24 jam. Nah, apa yang disampaikan Ustaz Thoyib itu sepanjang 24 jam. Jadi ibadah kita itu memelihara sholat kita. Sholat itu dibawa dalam kehidupan. Sholat itu dibawa untuk saat kita beraktivitas. Jadi ada yang menyembah kepada Allah berupa sholat yang telah Allah tetapkan dan telah diajarkan oleh Rasul. Kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana aku sholat, yaitu yang ditetapkan Allah, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tetapi memelihara sholat adalah ketika selesai kemudian kita selalu menjaga sholat kita, ya. Itu yang disebut dengan memelihara sholat. Coba kita lihat di 191 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Shadaqallahul azim. Nah, inilah yang disebut dengan memelihara sholat, ya. Kan kata Allah di surat 20 ayat 14, ingatlah kepadaku. Kalian dengan cara mengingat kepadaku. Sholat adalah bentuk kita mengingat kepada Allah. Maka kemudian orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan berbaring, mengingat Allah itu berarti sholat. Kenapa? Karena keutamaan mengingat Allah itu yang paling tinggi adalah bentuknya sholat. Artinya mereka membawa sholatnya dalam keadaan berjalan, membawa sholatnya dalam keadaan duduk, membawa sholatnya dalam keadaan berbaring. Dari setiap keadaan kehidupan kita, itulah yang disebut dengan memelihara sholat. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya, ketika kita bicara tentang aktivitas kita di perdagangan, bawa ke pasar, nilai-nilai sholat kita itu bawa ke pasar. Tidak mungkin kita mengurangi timbangan ketika kita berdagang kalau kita mengingatkan penciptaan Allah, mengingat Allah dalam keadaan duduk melayani pembeli dan pelanggan. Itu namanya kita zikir, melakukan kebaikan, ya. Kemudian kalau kita di kantor, tidak mungkin tangan kita menandatangani cek kosong atau menandatangani menambah atau mengurangi nilai proyek. Nggak mungkin. Kenapa? Tangan ini dipakai untuk tahiyat dan menuju asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersaksi wa ati Allah wa ati Rasul, tunduk patuh kepada Allah, tapi perintah
Karena tangan yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah tidak mungkin digunakan untuk bermaksiat kepada Allah ketika kita di kantor. Itulah yang disebut dengan ingat Allah ketika kita di kantor. Ingat Allah ketika duduk. Ingat Allah ketika berbaring, kita berbaring. Tidak mungkin kita berbaring tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbaringnya itu berbaring tentang ingat Allah. Bagaimana berbaring yang ingat kepada Allah? Berbaring yang paham tentang maksud dan tujuan daripada Allah menidurkan kita, Allah membangunkan kita, ya. Nah, inilah yang disebut dengan memikirkan tentang penciptaan bumi yang Allah tidak mungkin menyia-nyiakan semua penciptaannya, ya. Coba kita perhatikan kalau kita sadar ketika kita mau tidur, apakah proses tidur itu sama dengan proses kematian? Sama, proses tidur juga sama dengan proses kematian, ya. Mari kita lihat, coba kita lihat di suratnya, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Suratnya 39 ayatnya 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Shadaqallahul adzim. Kalau kalian mau berpikir, kata Allah, sesungguhnya tidur itu sebuah proses kematian. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematian. Kalau kita mati itu ada enggak orang yang bisa menahannya? Enggak ada, kata Allah. Tidak ada satupun yang kamu mampu menahan kematian itu. Sekalipun kamu ingin sekalipun kamu hebat, tidak akan bisa ada yang bisa menahannya kalau sudah ditentukan. Maka Allah memegang nyawa orang yang mati. Tapi Allah mengatakan ada nyawa yang belum mati ketika dia tidur juga saya pegang. Jadi kalau kita tidur, nyawa kita juga dipegang sama Allah. Tapi kemudian Allah bangunkan, Allah kembalikan nyawanya pada saat dia bangun kembali. Ada juga yang gak bangun. Jadi ada orang yang tidur gak bangun kembali. Setiap hari ada yang tidur gak bangun kembali. Kenapa? Karena Allah tidak mengembalikan nyawa. Karena proses kematian kita tidak tahu apa sedang tidur, apa sedang bangun. Karena proses tidur itu pasti keniscayaan. Karena Allah menciptakan malam untuk istirahatmu, siang untuk kamu beraktivitas, kata Allah. Jadi kalau ada orang beraktivitas malam hari, ada nggak? Ada, tetapi semestinya Allah telah mengatur malam itu untuk proses kita istirahat. Maka oleh karena itu penyembuhan paling cepat itu banyak tidur kalau orang sakit, terutama malam hari. Jadi proses detoksifikasi. Maka oleh karena itu kata Allah, mereka ini adalah latihan. Kalau kita sadar, ketika kita sedang berbaring kita ingat Allah, maka kata ulama, banyaklah berdoa sebelum tidur. Boleh baca ayat kursi, boleh baca Al-Fatihah, boleh baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh baca Al-Ikhlas, Quluhu. Boleh juga baca ya ujung daripada Al-Baqarah, ya, dari 284 sampai 286 selesai. Boleh juga ujung bacaan daripada surat Al-Imran, ya, 190 sampai habis 10 ayat terakhir. Silakan, tidak apa-apa, yang bagus-bagus. Atau ada yang mengamalkan Tabarok, ya, Al-Muluk, ya, silakan diamalkan, ya. Kalau ingin mendapatkan mungkin selamat dagingnya gak makan tanah, ya, ada hadisnya yang menyatakan seperti ini, diamalkan.
saat berdiri, ingat Allah saat duduk, ingat Allah sedang berbaring. Ya, sebagaimana yang disampaikan surat Ali Imran ayat 191 tadi. Nah, kita sholat tertentu keutamaan yang paling utama sholat itu adalah puncaknya itu adalah perbaikan akhlak. Kalau sholat itu mau memperbaiki akhlak, maka kemudian harus tahu caranya. Cara sholat yang baik, cara sholat yang benar, tentu sholat yang menurut apa yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasul. Hukum-hukum fikihnya, ya. Hukum-hukum utama dasarnya ada. Misalnya wudhu di surat Al-Maidah, surat 5 ayat 6, ya, itu tentang cara wudhunya. Dan kemudian cara berdirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, disempurnakan, dicontohkan oleh Rasul. Tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu hatinya, qalbunya, jiwanya. Bagaimana kita tahu? Kita mengetahui bahwa jiwa kita itu berhadapan dengan Allah. Itu disampaikan Allah di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 45, ayat 45 dan 46. Dua ayat, yaitu ayat 45 dan 46. Kenapa di ayat 45 46 itu Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan nilai esensi ibadah sholat yang punya dampak surga Firdaus. Surga Firdaus. Sholat yang paling tinggi. Sholatnya yang diterima Allah adalah sholat hanya sholat yang khusyuklah yang diterima oleh Allah. Yuk kita baca ya. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah elemen penting kalau kita mau sholat khusyuk. Sungguh sholat khusyuk itu berat kata Allah. Yang gak berat itu adalah orang-orang yang punya satu keyakinan bahwa mereka menemui Tuhannya. Dua, mereka yakin akan kembali kepada Allah. Itulah elemen yang paling penting untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, ini tentu harus kita pahami dengan kemampuan kita masing-masing, ilmu kita masing-masing. Masing-masing kita akan mendapatkan pemahaman, pendalaman, nilai-nilai kenikmatan di dalam sholat kita sebagaimana amal kita. Ini contoh. Kalau kita berupaya ngamalkan, mau menikmati sholat, kira-kira kalau sholat yang paling nikmat itu sholat sama-sama atau sholat sendiri? Sholat sama-sama atau sholat sendiri? Sendiri. Nah, sholat sendirilah kalau sama-sama itu nilai pahalanya lebih besar. Tapi kalau mau mendapatkan kehusuan ya sholat sendiri. Sholat sendiri itu sholatnya sholat tahajud. Kalau sholat sendiri, sholat wajib ya jangan, karena kita sholat wajib itu adalah punya keutamaan berjamaah, nilainya 27 derajat kalau bersama-sama. Apalagi di masjid lebih baik lagi. Satu langkah ke masjid itu jaraknya 500 tahun. Apalagi 1000 langkah ke masjid, betapa banyak amalannya. Tapi untuk sholat ingin dapat yang khusyuk,
maka kita harus latihan sholat sendiri. Bagaimana kita bisa sholat itu akan merasakan nikmat kalau bacaannya qul huwallahu ahad? Bisa nggak dapat nikmat yang panjang? Nggak bisa, karena qul huwallahu ahad paling kencang setengah detik selesai kita sholat. Nanti kan ada. Ya. Jadi coba kita baca kulhu. Sudah itu baca Fatihah, setelah itu baca kulhu. Ya. Tapi kalau kita lama-lama, kita pasti membaca surat-surat yang panjang. Karena Rasulullah SAW pernah dalam riwayat satu rakaatnya itu hampir 3 juz. Hampir 3 juz. Kenapa sampai 3 juz? Karena nikmat. Karena nikmat. Jadi kalau ingin mendapatkan nikmat, maka saya bilang tergantung amal masing-masing, latihan masing-masing. Kalau bacaan kita sudah banyak, pasti kita nikmat. Kenapa kita nikmat? Kita tahu dengan bacaan-bacaan, coba dicek dulu. Ada sudah. Kita tahu dengan nilai bacaannya itu lebih nikmat. Para sahabat selalu menangis ketika membaca surat Hud. Surat apa surat Hud? Surat 11. Ayat 14, 15, 16 pasti nangis sahabat-sahabat. Pasti berhenti. Sampai hari ini pun imam-imam di Masjid Haram baca itu berhenti dan nangis. Kenapa? Karena ada nilai esensial di dalam ayat itu yang ancaman Allah kepada orang-orang yang merasa bahwa kebaikan, kesolehan dia itu dalam beragama, dalam mengabdi, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ukuran-ukuran seolah-olah bertransaksi dengan Allah sesuai dengan kebutuhan dia, ya. Jadi dia tidak punya mendapatkan sesuatu lagi nanti kelak di akhirat ketika dia sholatnya itu untuk dunia, ya. Puasanya untuk dunia, ibadah umrohnya untuk dunia, ya. Hajinya untuk dunia. Kalau semuanya untuk dunia, nanti kelak di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Lalu kemudian sahabat merasa khawatir. Jangan-jangan saya bagian daripada mengharapkan dunia daripada ibadah dan kebaikan yang saya lakukan. Maka kemudian mereka menangis. Nah, esensinya tentu ibadah yang bisa nangis sambil sholat itu kan ibadahnya pasti paham dengan ayatnya kan, paham dengan artinya. Maka kita harus pelan-pelan bacanya, pelan-pelan kita pahami artinya. Inilah dia akan menemukan kehusyuan. Maka Allah menyampaikan harus sabar. Harus sabar. Salatnya itu pasti akan tidak menemukan kehusyuan kalau tidak sabar. Maka orang yang memulai salatnya untuk mendapatkan khusyuk itu harus sabar. Paling tidak minimal kita latihan hari ini yang sederhananya pemahaman di surah Al-Fatihah. Nanti aja yang dulu yang lain kita paham dulu sampai semua arti dari Al-Fatihah itu kita paham. Tidak paham terlalu jentil dengan tafsirnya nggak apa-apa. Yang penting kita paham kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim pasti kita sedang memuji Allah. Kalau kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin kita sedang memuji Allah. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim kita sedang memuji Allah. Kalau bilang Malik Yaumiddin kita mengetahui Allah lah yang punya kuasa, Allah yang raja di raja. Singkat aja seperti itu dulu nanti pemahaman kita. Iya karena dulu ya karena stain. Nah disinilah letak kita berhenti. Ulama mengajarkan sejenak kamu berhenti di dalam bacaan itu untuk merasakan bahwa saya sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah. Iya karena dulu saya ini tunduk patuh, saya hanya menyembah kepadamu ya Allah. Iya karena dulu.
Iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat minta selain kepadamu ya Allah. Aku tidak berharap kepada siapapun, tidak berharap dengan apapun ya Allah, kecuali hanya berharap kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Renungin di situ. Baru kita rasakan aku butuh ya Allah. Hutang aku minta dibayar ya Allah. Dalam hati baik. Ya. Aku minta nak berangkat haji umroh ya Allah. Dalam hati ya Allah. Apapun doa-doa kita di saat berdiri itu, sesungguhnya Allah telah menunggu kita untuk mengabulkan doa. Maka kemudian kita lanjut dengan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita mesti yakin dengan ihdinas siratal mustaqim? Karena ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus menuju surganya Allah. Dan Allah telah menjanjikan jawabannya seperti yang kita sampaikan tadi. Maka kemudian kita lanjut dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jaminan bahwa Allah telah memberikan jaminan nikmat kepada orang-orang sebelum kita. Siapa saja yang diberi nikmat Allah itu 4 golongan yang kita sebut tadi. Ya. Para nabi, para rasul, pecinta kebenaran, ya. Orang yang syahid jihad di jalan Allah dan orang soleh itu sudah diberi nikmat oleh Allah. Jaminan dari Allah itu sudah ada. Nah kemudian na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan kami daripada sebagaimana orang yang Engkau murkai dan orang Engkau laknati. Kenapa? Orang yang dimurkai Allah itu yang mengada-adakan tentang agama dan orang-orang yang merubah-rubah dan mengganti isi kitabnya. Jadi Nasrani dan Yahudi. Itu kan bunyi Al-Fatihah itu seperti itu. Kita paham dulu isinya. Setelah kita paham seperti itu, pasti terasa lebih nikmat ketimbang kita baca saja. Dan pasti dijamin kita tidak kepelisut. Berapa rakaat lagi ya? Kenapa? Karena kita sudah mulai mengerti dengan bacaannya. Ketika kita sudah mengerti bacaan, kita merasakan khusyuk tak kira-kira? Khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena hati kita itu mengiyakan lisan kita. Kalau kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qalbun kita itu mengiyakan betul-betul ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, betul. Dan kemudian kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah. Nah maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang kelak dia berinteraksi dengan Allah itu secara langsung merasakan. Kalau Allah menghadirkan Isra Mi'raj kepada Rasulullah itu sebagai bentuk contoh kepada kita, berarti sholat itu kan kita Mi'raj. Kita tuh naik ke langit. Nah kita naik ke langitnya sebagai orang-orang yang umatnya Rasulullah naik ke langitnya kapan? Mi'rajnya kita. Mi'rajnya kita itu saat sholat. Saat sholat itu kita mi'raj, naik menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Kenapa kita menghadap kepada Allah? Karena satu-satunya ibadah yang tidak berwakil sholat. Katik gak ada yang berwakil. Netip dulu sholat subuh. Aku udah sempat subuh, tak ledak lemak badan. Tidak bisa netip sholat subuh. Ya dewe-dewe. Karena itu maka ibadah ini artinya tidak boleh diwakilkan. Mau kadang sakit apapun parahnya tetap harus sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Ya, maka oleh karena itu ada yang menyampaikan, "Manu kalau kami orang-orang yang banyak berbuat maksiat dalam kehidupannya, apakah tinggalkan sholat?" Ulama mengajarkan seburuk apapun hidup kita, mau bermaksiat apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu diharapkan bisa nyambung kita balik ke jalan Allah. Kalau kita tidak sholat lagi, mana balik? Tak tahu jalan balik. Maka kalau habis balik, gaya-gaya kelompok-kelompok duta ya, ada etnis tertentu di Sumsel ini. Wong dari
kayu agung ya, mohon maaf sebut ya. Itu kalau berangkat pergi nak ngerampok ke Singapura itu kan baca Yasin. Ya. Kenapa? Karena mencantumkan keyakinan dia terhadap dogma agama, ya. Dan itu menurut agama seburuk-buruk dan selemah-lemah perbuatan, tapi tidak apa-apa, karena nanti dia akan kembali jalan kebaikan dengan perbuatan baiknya. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah orang-orang yang berbuat baik itu Allah lembutkan hatinya untuk nanti kemudian memperoleh petunjuk Allah. Nanti dia memperoleh petunjuk Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang telah banyak berbuat baik nanti kemudian dilembutkan hatinya menuju kepada jalan Allah kembali, ya. Itu yang bicara yang ini ya, yang kiri betul itu, yang kiri betul ya. Tapi kita tidak boleh yang seperti itu. Kita kan mengharap yang firdaus. Kalau yang mengharap firdaus tentu ibadah yang khusyuk, sungguh-sungguh khusyuk. Yang disebut khusyuk itulah yang disebut dengan memelihara sholat. Dampaknya itu nanti muncul kepada perbuatan. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Suratnya 29 ayat 45. Kita sudah sering buka surat ini, ayat ini. Tapi munculnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini karena sholat yang khusyuk. Kalau sholatnya belum khusyuk, maka tidak mungkin dia tidak punya pemahaman. Dia tidak akan mengerti bagaimana dia mengimplementasi pribadi dan perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari setelah sholat. Ya. Maka kita semua di Indonesia ini perlu membumikan Al-Quran. Kenapa perlu membumikan Al-Quran? Karena banyak sekali kita sholat tapi belum belajar Al-Quran. Kita yakin Al-Quran ini mukjizat, tapi tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Berapa persen kita yang membaca dan membuka Al-Quran dari jumlahnya? Ya ukurannya yang banyak masuk majelis taklim. Berapa banyak penduduk yang masuk ikut majelis taklim, itulah yang membaca Al-Quran. Sebanyak itulah implementasinya membaca Al-Quran. Maka sulit sekali kita merubah perilaku akhlak dari kalangan masyarakat kita secara umum. Ya, masyarakat secara umum. Ini contoh sederhana, kalau pernikahan itu kita ngantri tidak makan. Ngantri berebut, bukan ngantri selu, bukan ngantri berebut. Kenapa? Karena tidak yakin rezeki kita dapat. Takutnya kita tidak dapat kaki yang di ujung. Itu sederhananya. Tapi kalau orang paham rezekinya diatur oleh Allah, tidak perlu dia santai saja, akan terima makan santai. Ya. Tapi kalau dia berebut, berarti dia salah satunya tidak mengimplementasi daripada sholat yang khusyuk. Sholatnya tidak mencerminkan perbuatan daripada hasil sholatnya. Maka sholatnya itu mencerminkan perilaku. Kalau kita sholatnya sudah benar, maka perilaku yang tidak berdasarkan Al-Quran itu pasti hilang. Perilaku yang tidak mencerminkan Al-Quran itu pasti hilang. Nah, kalau dia hilang, maka yang tumbuh itu adalah perbaikan kehidupan. Sholat yang terpelihara itu akan punya dampak kepada masyarakat secara umum. Sholat yang terdampak secara umum itu, contoh sederhana di majelis taklim kita. Di majelis taklim kita, awal-awal kita diamkan makanan kita susah, tapi sekarang kesadaran terbangun. Aku ada makanan di rumah, pengen dibawa berbagi. Kenapa kita tumbuh ingin berbagi? Karena mengimplementasi nilai-nilai Al-Quran yang kita baca, menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran yang kita sudah pahami.
Coba kan kita kan ngaji, Bun, kalau nggak ngaji, orang ngomong tentang infak itu alergi kita, Bun. Kalau ibu-ibu pengajiannya baru 2-3 kali, jangan ngomong tentang infak. Nanti nggak datang lagi mereka, hilang semua. Kenapa? Sudahlah pengajian itu meloroti kita, baik. Pemahaman mereka meloroti apa namanya itu? Meloroti ya. Nah, tapi setelah kita punya pemahaman menginternalisasi Al-Quran, baru pemahaman itu muncul. Nah, pemahaman muncul, kemudian sholatnya itu tergantung amalannya tadi. Jadi amalan kita tidak bisa lepas untuk menghadirkan kualitas sholat. Kualitas sholat kita itu tidak akan bisa tambah meningkat kalau kita tidak sungguh-sungguh berbuat kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan kita itulah yang menghadirkan kualitas sholat kita. Maka kalau kita nak ngejar surganya Firdaus, sholatnya makin khusyuk, sholatnya yang betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sholat, pasti kita tuh tenang, pasti kita tenang, ya. Nah, inilah yang disebut dengan sholat khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah mudah-mudahan masuk kepada surganya, surga Firdaus, ya. Coba kita lihat di surat Al-Kahfi, suratnya 18. Ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Nah, ini yang kita maksud tadi. Sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, untuk mereka di surga sediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi, Bun, beriman dan mengerjakan kebajikan itu adalah elemen pertamanya itu sholat dan khusyuk, yang kedua perbuatan baik, yang kemudian tambah meningkat. Apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu pasti ngefek dengan seluruh elemen yang lain. Kan syarat sederhana kita diterima iman kita oleh Allah itu satunya sholat, dua kita infak. Surat 8 ayat 3. Ya, diterimanya di ayat 4. Nah, ini punya efek apa? Efeknya nanti meningkat ke sholat yang khusyuk. Efek menimpa sholat khusyuk, dia senang berbuat kebajikan. Dia senang berbuat kebajikan. Jadi tidak mungkinlah imannya naik turun, tidak mungkin. Tapi takwanya akan semakin terus meningkat. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan? Mencari aktivitas jalan supaya kita selalu mendekat kepada Allah. Ya. Mungkin hari ini kita majelis taklim, nanti siang mungkin ngaji fikih, nanti malam mungkin kita ngaji sendiri, tilawah. Nanti kemudian kita mungkin zikir, menyelesaikan zikir. Ada banyak program yang kita lakukan yang berkenaan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang di sini ini dia mengerjakan kebajikan. Kemudian aktivitas kehidupan sehari-harinya pun Allah akan tuntun. Allah akan tuntun. Skenario dari Allah itu indah. Kemarin pagi-pagi subuh, kajian subuh di Masjid Asmaul Husna. Saya ya, sudah itu ngejar target jam 6 seperempat sudah harus ke Susum, karena jadwal Susum. Molor sampai jam 7.30 karena waktunya habis. 7.30 bergegas olahraga. Olahraga jangan dipikir tidak ibadah karena kita pengen sehat supaya kita bisa ibadah, maka nilainya ibadah. Olahraga siap jam 10 selesai olahraga. Bergegas Tuhan hampir jam 11
ngejar lagi. Karena apa? Kondangan harus hadir. Karena orang sudah nelpon betul pengen hadir. Ngejar lagi. Selesai itu, nak ngejar sholat zuhur ditahan pelampau. Kenapa? Karena ada kawan meninggal yang harus dikubur. Ikut harus sholat jenazah. Ngejar lagi. Habis itu ada lagi sholat jenazah setelah asar. Bergegas lagi asar. Sholat jenazah setelah asar di masjid di Pesrebet. Selesai itu pulang balik ke rumah, istirahat sebentar karena sudah ada jadwal kajian. Sore malam masuk gabung sama Pak Yasmin di masjid Al-Fatah sampai jam 11 malam. Pulang balik ke rumah, cepat bergegas istirahat. Doa, ya Allah pengen bangun malam. Aktivitas kita sehari pasti dibimbing oleh Allah. Nyari duitnya kapan Pak? Nyari duitnya kapan? Tenang aja, ya, tenang aja. Ya, ternyata order papan bunga saya lancar. Kenapa lancar? Karena saya fokus ngaji. Karena saya fokus ngaji. Di sana saya olahraga, saya memastikan satu hari harus dapat satu ayat hafalan. Gak peduli, pokok harus hafal satu ayat. Gak peduli, harus hafal. Bagaimana caranya? Nah maka itulah yakin saja sama Allah. Nanti Allah yang atur. Dapat duitnya dari mana? Dari mana? Nah inilah kenapa bisa terjadi seperti itu. Indah sekali saya merasakan nikmat, berharga sekali hidup saya hari ini. Kenapa? Karena waktunya itu untuk Allah. Kita bisa menampaki kehidupan itu karena paham dengan jalannya Al-Quran. Nah ini kita baca suratnya penutup ya, surat 29 ayatnya 69 di penutup ayat Quran ya. 69. Surat Al-Ankabut ya. Di penghujung ayatnya 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Jihad gak kita pun? Jihad itu karena kita jihad mencari keridhaan Allah. Kami tunjukkan jalannya kata Allah. Allah yang pimpin, Allah yang atur. Allah yang pimpin, Allah yang atur semuanya. Allah itu sungguh bersama orang yang berbuat baik. Kita berbuat baik, Allah pasti bersama kita. Tenang aja, nanti Allah yang bersama kita. Ya. Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang berbuat baik dengan rizki karim. Rizki nikmat mulia, rizki yang membawa kepada ketaatan. Percuma aja duitnya 100 miliar, nanti kemudian 5 tahun masuk tangkap KPK. Ya. Teman saya telepon kemarin, ini kan serangan ada 200 triliun sah. Kenapa kau biarkan? Kan banyak programnya, kenapa nggak ambil? Saya agak tergoda sedikit ya, tapi saya ingat kata Allah, janganlah kau tergoda dengan manusia hilirmuni di atas muka bumi. Fokus saja. Kapan sudah mendapatkan surat Yunus ayat 58? Qul bifadlillah, sesungguhnya Al-Quran yang memiliki lebih dari dunia dan seisinya. Jangan kau berpaling lagi dengan hatiku. Saya hampir tergoda juga. Saya terpikir, teman-teman kamu 200 triliun, kenapa kau gak ambil bagian? Paling kau ikut-ikut MBG. Tapi saya pikir nanti saya lalai. Kalau ikut-ikut situ, untuk apa saya ikut-ikut itu lagi? Karena Allah, Rasul mengingatkan kita, jika kamu sudah sampai umur 50, belum sampai kamu kepada kekayaan dunia, tinggalkanlah dunia, berebutlah akhirat. Sekarang kita sudah mulai berebut akhirat. Kenapa kita mulai mau tergoda lagi? Nanti kita tergoda dengan dunia. Kenapa? Kalau Allah mau kasih kita uang, nanti uangnya untuk apa? 1 miliar dengan nilai 100 juta, dengan 10 juta, dengan 10 ribu bisa jadi punya nilai 10 ribu ketimbang 1 triliun. Ada yang bos Gojek, duitnya nilai asetnya 1,2 triliun. Jadi menteri 5 tahun asetnya kurang separuh, tinggal 600 miliar.
Masuk tangkap blok penjara. Ini kenapa? Karena berputar tidak ada berkesudahan urusan dunia ini. Tapi kalau kita tunduk patuh kepada cara-cara Allah, maka Allah membimbing aktivitas kita itu penuh kualitas selama sehari. Maka nilai sholat kita khusyuk, kita sedang mengejar konsep-konsep yang Allah telah ajarkan. Darussalam. Sesungguhnya aku ingin mengajakmu kembali kepada Darussalam, kata Allah. Jadi kita ini diajak kepada apa? Jalannya Allah. Jadi visi kita sudah visi surga hari ini. Nah, oleh karena itu kita visi surganya surga yang berombongan, surga yang bersama-sama. Kita terakhir ya, sebelum kita tutup, kita buka di surat Az-Zumar, penutup surat Az-Zumar ya. Surat 39 sebelum azan ini masih kita lanjut sedikit lagi ya ayatnya. Ayat berapa? 39? Surat 39 ayat 73. Silakan dibaca surat 39 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjagaannya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, kebahagiaanlah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Ya, ini harapan kita Bunda. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke surga secara berombongan. Inilah jaminan kalau kita grup MTH nanti diantar berombongan. Istiqomah saja ya. Istiqomah, insya Allah nanti ada yang berduaan berangkat, nanti tunggu depan pintu surga. Kumpul kalau, kumpul. Kenapa? Karena Allah menjanjikan surga berombongan. Kenapa berombongan? Karena yang sudah duluan, kalau dia masih hidup, dia dapat kebaikan dari kebaikan yang masih ngaji. Yang sudah meninggal beberapa di antara jemaah kita, dia masih mendapatkan kebaikan manfaat dari ngaji kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita. Kenapa? Karena dia pernah bersama kita. Nanti dia ketemu ngumpul. Kenapa? Karena masuk surga berombongan. Sungguh apabila sampai kepada pintu-pintunya yang dibukakan penjaganya, mereka berkata, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, masuklah kamu kekal di dalamnya. Insyaallah, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.